Kemudian Nabi Nuh mendoakan keluarganya yang beriman. Disebut yang beriman saja. Kenapa? Karena ada di antara keluarganya yang tidak beriman, di antaranya adalah istri dan salah satu anaknya. Istri dan salah satu anaknya. Dan ini adalah ujian yang sangat berat. Iya. Yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sudah berdakwah sekian ratus tahun, 950 tahun. Ya, ternyata anak dan istrinya sendiri malah tidak beriman. Kira-kira kalau hal seperti ini terjadi di zaman sekarang, ada dai yang ceramah ke sana kemari, ya, tentu dia akan mendapatkan cacian, akan mendapatkan cacian makin yang luar biasa. Ya, urus aja dulu istrimu dan anakmu, gitu kan. Nggak usah dakwahi kami atau macam-macam lah. Nah, jadi dai itu biasanya akan mendapatkan cacian ketika dia mendakwahi orang lain, namun ternyata istri dan anaknya malah tidak mau mendengarkan dakwahnya. Nah, ini kan ujian yang berat. Kalau mengikuti hawa nafsu, iya, udahlah, fokus ke anak istri dulu. Bukan syarat kamu berdakwah kalau keluargamu sudah baik, sudah saleh. Enggak. Iya. Kemudian setelah itu Nabi Nuh juga mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum mukminin, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup dan yang akan hidup setelahnya dari generasi kaum muslimin. Wa man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ini juga menunjukkan apa? Kasih sayang para nabi. Ya, di kisah ini Nabi Nuh alaihissalam betapa sayangnya beliau terhadap kaum mukminin. Ya. Sampai-sampai mendoakan mereka seluruhnya. Dan memang ini sampai umat Nabi Muhammad juga sama. Ajarannya Rasulullah SAW, beliau senantiasa mendoakan kaum mukminin. Dan ada keutamaan, ya, berdoa kepada Allah, memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang beriman yang dia doakan tersebut. Ada keutamaan juga ketika mendoakan saudara kita yang beriman bidzahril ghaib, dari kejauhan, di saat kondisi orang yang kita doakan tidak mengetahuinya. Ya, dakwatul mar'il muslim li akhihi bidzahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dipanjatkan bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, mustajabah, itu termasuk doa yang akan dikabulkan. Kullama da'a li akhihi bi khair, karena setiap kali dia berdoa kepada Allah memohon kebaikan untuk saudaranya, ada malaikat yang diutus baginya. Untuk apa? Untuk mengaminkan. Qala al-malaku al-muwakkalu bih amin wa laka bimithlin. Jadi setiap kali kamu berdoa, ya, untuk kebaikan saudaramu, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya, ya, macam-macam, ya Allah lapangkanlah rezekinya. Itu malaikat yang diutus tadi akan berkata amin, semoga Allah mengabulkannya, walaka bimithlin, dan semoga engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Nah, makanya ini strategi. Kalau ingin diaminkan malaikat, pinta yang kamu mau, kebaikan itu untuk saudaramu, bukan langsung untuk dirimu saja, tapi doakan untuk saudaramu, ya, maka Allah akan utus malaikat untuk mengamini. Ya, amin walaka bimithli. Hadza siratun mustaqim.